Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di vlog kali ini saya ketemu teman saya dari Indonesia ini, Mas siapa namanya ini? Kacong. Mas Kacung. Ya. Oke, saya minta waktunya sebentar mau sedikit berbincang-bincang mengenai prosesnya menuju ke Korea Selatan. Boleh kah? Oh, nggih, monggo. Dimulai dari mana ini enaknya? Ya dari awal proses atau Oh, gimana? sebelumnya mohon maaf ya, ini kok nggak kerja? Emang kenapa ini hari ini? Oh, Apakah sering seperti ini untuk di perusahaannya? ya kalau di perusahaan kami biasanya itu Sabtu Minggu itu kebanyakan libur. Cuman tergantung kalau banyak lemburan itu biasanya banyak ini kan kerjaan hari Sabtu juga masuk. Oh, berarti hari ini kebetulan pas libur ya? Iya. Oke. Sabtu Minggu untuk masnya libur. Di pabrik apa mas? Aku pabrik cat, Mas. Cat. Ya, bagian pengecatan. Masnya di pabrik pengecatan teman-teman. Buat yang lihat video ini, jangan lupa di share, like, komen. Seperti ini kita kupas lagi untuk masnya bagaimana prosesnya seperti itu ya. Mas siapa tadi? Jamal. Mas Kacong. Mas Ya. Kacung. Oh iya. Mas Kacung itu mempunyai akun TikTok itu kalau nggak salah. Ya, Namanya Kacong. Kacung Kacung Tok. Ya, Nggak Kacong ada tim Abu tambahannya. Glubuk. Hah? Kacong tim Abu Glubuk. Oke, buat teman-teman ini channelnya Mas Kacung bisa di follow ya. Nama akun TikToknya seperti itu, nanti saya kasih linknya lah. Oke. Untuk Mas Kacung, mengenai prosesnya menuju ke Korea Selatan itu berapa kali? Kalau saya pribadi itu sampai 3 kali. 3 kali. Ya, karena ujian satu dua itu gagal. Oh, seperti itu. Ya, Terus awal yang pertama kali itu kegagalannya di mana? itu saya gagal di tes skill. Tes skillnya ya. Ya, Kalau untuk ujiannya lolos. alhamdulillah itu dulu lolos. Oh, seperti itu. Terus untuk nilainya waktu pertama itu berapa sih? Nilai kelulusan ke Korea Selatan? Kalau ujian di waktu pertama itu 100 berapa gitu Mas ya? Saya lupa. Udah lupa ya. Cuman itu kan lolosnya itu di ujian EPS topik aja. Untuk kegagalan yang pertama, terus masnya kok bisa ingin melanjutkan lagi untuk ke proses yang kedua itu emang motivasinya apa atau kendalanya apa di rumah seperti itu? Ya motivasi sih kalau untuk saya pribadi itu kan secara tidak langsung kan kita pingin hidup sukses lah seperti yang lain. Seperti itu. Nah, jadi pantang menyerah lah. Oh. Untuk proses yang kedua bisa dijelaskan apa kendalanya seperti masnya ini? Apa kok bisa gagal lagi? Ya untuk yang kedua mungkin secara pribadi itu kurang belajarnya ya Mas ya. Kurang belajar. Nah, kurang belajarnya kayaknya lah. Itu kegagalannya di mana yang kedua? Itu Di di ujian EPS topik dan itu waktu itu kan emang kayak saya sendiri kan biasa ini ya merantau gitu kan ya. waktu di Indonesia jadi kan untuk waktu belajar itu sedikit gitu loh lebih banyak kerja jadi jarang-jarang untuk belajar gitu loh. Seperti itu. Nah, setelah masnya melanjutkan ke proses kedua, apakah masnya ikut LPK lagi untuk memperlancar bahasanya atau tidak? Yang terakhir ini Yang ya kedua, yang yang proses kedua. yang proses kedua itu ya kadang masih ke LPK kadang mandiri gitu. Berarti nggak belajar lagi Enggak, atau masih belajar? ya masih belajar juga cuman itu kan kadang belajarnya itu mandiri di waktu senggang-senggang di perantauan gitu. Seperti itu. Terus bisa diceritakan untuk langkah yang ketiganya, Mas? Kalau langkah ketiga Kok ini bisa ini apa lolos ya? bisa lolos. Tolong ceritakan. Kita itu kalau saya secara pribadi kadang kan banyak itu di sisi lain selain saya itu kan juga banyak teman-teman yang udah ujian berapa kali gagal bukan cuma satu dua kali lah disitulah aku jadikan motivasi
Karena beliau-beliau itu biarpun ujian berkali-kali dan akhirnya dia itu bisa berangkat juga gitu loh. Oh, intinya pantang menyerah ya. Pantang menyerah. Kalau ada keniatan pasti bisa seperti itu. Ya segitulah. Contohnya seperti masnya ini udah 3 kali proses, alhamdulillah yang ketiga kalinya dia bisa lolos. Yang kedua tadi gagalnya di mana? Itu Di ujian ya. di ujian FS topik, Terus yang pertama di di ujian skill. ujian skill. Oh, berarti kalau yang pertama tadi kalau tesnya lolos, terus yang skillnya nggak lolos nggak bisa berangkat tuh. Gak bisa berangkat. Oh, alah seperti itu ternyata sekarang saya baru tahu kali ini ya. Karena kalau di zaman saya dulu tidak ada seperti itu. Ujiannya kita lolos, terus yang tes skillnya itu nggak lolos masih bisa terbang. Jadi yang untuk peraturan saat ini udah berbeda. Nah, jadi kalau teman-teman menanyakan tentang sesuai prosedurnya, jadi banyak perbedaannya seperti itu. Jadi ya bisa ada seleknya karena setiap tahun itu ada perbedaan peraturan. Nah, jadi seperti itu. Untuk sudah sampai di sini Mas, gimana perasaannya udah tahu di negara Korea Selatan kerjanya? Ya kalau menilai kerjaan itu ya lumayan sih. Ya lumayan melelahkan juga. Iya, Dan untuk kesportifan itu kan hitung-hitung itu masih lebih sportif sini gitu loh daripada di Indonesia sendiri. oh iya. Untuk lemburnya banyak nggak di perusahaan Mas? Kalau di perusahaan saya sendiri itu di pabrik saya itu gak tentu juga sih, Nggak tergantung ini sih banyaknya pekerjaan. Kalau lagi banyak mungkin ada lemburan juga. Paling banyak sehari berapa kali lembur? Kalau perharinya itu lemburnya 2 jam. 2 jam perharinya. Ya lemburnya 2 Untuk jam. Sabtu sama Minggu itu belum tentu ya. Belum tentu. Kadang ada, kadang enggak. Kadang sebulan full nggak ada. Ya begitulah. Ya namanya ikut perusahaan ya Lur, kadang rame, kadang enggak. Saya pun juga seperti itu. Hari ini juga saya nggak kerja dan besok juga nggak kerja. Emang lagi sepi ya. Ya Mas Kacung. Ya begitulah. Situasi pabrik lagi sepi. Ini contoh Mas Kacung sebagai motivasi buat teman-teman. Sudah 3 kali ikut baru bisa berangkat ke Korea Selatan. Ada yang mau ditanyakan apalagi ini tentang peraturan-peraturan atau apa yang ada di sini? Iya. Mungkin obrol-obrol biasa aja lah. Ya, gini Mas. Kalau saya sendiri kan masih pemula ini. Jadi larangan-larangan apa aja yang tidak boleh dilakukan untuk di Korea sendiri itu. Contohnya nih seperti di luar lah, di luar gitu kan. Yang dilarang itu seperti apa gitu contohnya, atau motret atau gimana gitu kan. Untuk larangan kehidupan di sini banyak sekali sebenarnya, nggak sembarang kayak di Indonesia. Buang sampah juga kita harus pada tempatnya seperti itu. Merokok tidak boleh sembarang tempat, harus ada tempatnya tersendiri. Di sini pokoknya peraturan memang banyak sekali Mas. Oh, gitu Jadi ya. Masnya kalau keluar hati-hatilah, Untuk ya, pribadi jaga gitu ya? diri, jaga Jaga diri diri. sendiri. Intinya seperti itu. Mas Kacung selama meninggalkan keluarga apa nggak kangen? Ya gimana sih, namanya juga demi masa depan gitu ya. Kita harus rela berkorban lah untuk demi masa depan kita dan keluarga kita juga. Rencana cuti ada nggak? Kalau untuk rencana cuti ini sih belum ada lah. Belum ada planning. Nah, belum ada planning karena juga kan di sini baru berapa bulan ini kan. Iya. Terus pandangan Masnya ikutnya G2G apa si building? Nah, kalau saya pribadi itu ikutnya G2G Mas, cuman di sektor shipbuilding. Dari awal yang pertama proses sampai 3 kali ini. Kalau proses yang pertama dan kedua itu ikut sektor manufaktur. G2G manufaktur ya. Ya, Terus yang terakhir ini berarti G2G shipbuilding. shipbuilding. Oh, berarti Masnya yang bisa berangkat ini yang di shipbuilding teman-teman. Yang di manufaktur gagal semua ya Mas ya. Ya, gagal semua. Berarti
emang jalannya orang yang sudah berjuang itu ada, pasti ada seperti itu. Contohnya Mas Kacung ini bisa milih si building, alhamdulillah langsung berangkat. Akibat kegigihannya dia kan, seperti itu. Untuk si building, kira-kira Mas, menurut pandangannya Masnya itu, apakah akan ada penambahan karyawan Oh, kalau di Hyundai kita ini? Menurut pandangan Mas? kalau menurut pandangan aku sendiri itu ya bisa, belum tentu, belum, nggak tahu sih Mas ya, itu tergantung permintaan dari setiap pabrik sih. Iya, iya, iya. Ya mungkin bisa menambah tapi jangkauannya lama ya. Ya begitulah. Karena di sini juga banyak karyawan yang sudah masuk dari negara lain. Jadi untuk menambah karyawan lagi memerlukan proses yang lebih lama. Jadi buat teman-teman yang sudah proses, harap sabar menunggu SLC. Semoga saya doakan cepat dapat SLC ya. Ini berbincang-bincang dulu sama Mas Kacung yang mempunyai akun TikTok, silahkan di follow. Nah, itu Mas, untuk situasi di pabrik sendiri kan kayak sampean kan udah lebih lama ya di si Hyundai itu kan. Ya, Itu kenyamanan, untuk biar nyaman itu kerjanya gimana tuh Mas? kalau saya untuk kenyamanan itu seperti ini. Orang terdekat kita jangan kita anggap musuh, anggaplah kita sebagai keluarga kita sendiri, seperti itu. Jadi nanti kita suatu saat kan ketemu terus, itu bisa merasakan harmonisnya sebagai seorang keluarga, kayak kayak keluarga sendirilah intinya. Walaupun kita bekerja capek-capek, kalau kita menganggapnya sebagai keluarga, insya Allah akan merasa adem ayem. Oh gitu ya. Kecuali pemikirannya kita berbeda. Contohnya Pak Mandor kan sering ngasih pekerjaan kita sana sini sana sini. Kalau kita membencinya sebagai musuh, suatu saat ya kita tidak akan kerasan, tidak akan betah bekerja di situ. Oh gitu. Kalau kita menganggapnya sebagai keluarga, ya udahlah kita kerjakan bersama seikhlasnya kita, seperti itu. Pasti kita akan kerasan. Ya ya ya. Kalau saya seperti itu, tapi kalau yang lain nggak tahu. Untuk masalah lembur dan banyaknya gaji itu bonus dari perusahaan masing-masing ya. Iya. Karena setiap perusahaan itu tidak sama. Oh, jadi untuk menanggulangi untuk ketidaknyamanan di pabrik, kita nggak kerasan, berarti cukup kita ini sistemnya itu anggaplah itu saudara gitu ya Mas ya. Saudara. So, Terus adaptasi perlu Mas. Biasanya kita kalau di si building ini maksimal itu 3 bulan lah kita baru merasakan kenyamanan. gitu ya. Kalau pertama 2 minggu, 3 minggu, bahkan sebulan itu kita akan merasakan tidak nyaman, pasti itu. Semua akan mengalami hal yang sama. Karena capeknya bekerja di Indonesia dan di Korea itu sangat berbeda ya teman-teman. Apalagi di si building ya, kerjaannya tahu sendiri kan, sampean udah ngalami kan. Lumayan. Blusuk ke sana ke sini, angkat berat dan lain sebagainya, seperti itu. Jadi untuk motivasi teman-teman kita nih, kadang kan ada yang baru datang dari Indonesia untuk biar nyaman di pabrik itu, sebegitulah ya. Iya, Gitu kalau ya. saya seperti itu. Ya semoga aja bisa nangkep lah buat teman-teman yang baru datang, biar nyaman kerja di sini dan tidak pindah-pindah. Karena nyari file juga lumayan susah di saat posisi kayak gini ya. Jadi terus pesennya lagi Mas, cuman minta pesan lah untuk teman-teman kita ini yang baru datang gitu, biar tambah semangat dan tidak mudah untuk menjadi apa ya, biar tidak jadi bulldog atau gimana. Motivasi teman-teman yang baru datang itu gimana itu Mas? Jadi untuk motivasinya biar mudah kerasan dan betah di negara orang ini. Ya motivasinya ya seperti ini. Kalau untuk kerja ya, Ya untuk kerjaan. kita tinggalkan sifat malas-malas kita waktu di rumah untuk bekerja. Kita siapkan mental dan fisiknya. Terutama anggaplah orang terdekat kita sebagai keluarga kita. Kalau saya seperti itu. Untuk motivasi saya pribadi.
Semoga bisa memberi motivasi buat teman-teman juga yang sudah bekerja di sini ya. Oke, untuk Mas Kacung ya. Ya, Mas Kacung, saya minta maaf ya untuk udah mengganggu waktunya di sini. ya nggak apa-apa. Sudah, dan terima kasih banyak sudah memberi motivasi atau sedikit cerita buat teman-teman. Cukup di sini dulu, next time kita akan berbincang-bincang lagi dengan informasi yang berbeda seperti itu. Oke, siap. Terima kasih untuk Mas Kacung. Oke. Oke. Sampai jumpa dan sampai ketemu lagi untuk Mas Kacung. Buat teman-teman jangan lupa di share, like, komen ya. Ini sedikit cerita saja buat teman-teman membawa motivasinya. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.